recordingnya. Baik. Alhamdulillah teman-teman. Finally we come to the end of this program. Akhirnya kita telah sampai pada penghujung dari TOEFL online bersama Royal English. Nah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan final live teaching. Baik. Nanti ketika saya menjelaskan jika ada pertanyaan jangan lupa silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tata cara tes online. Nanti sekarang hari apa? Selasa ya, berarti nanti Anda akan memiliki tes hari Kamis. Nah, besok Anda akan mendapatkan tryout. Tryout nanti bisa dikerjakan berulang-ulang ya, berulang-ulang, tapi kalau tes nanti hanya 1 kali. Nah, tesnya nanti akan kami adakan hari Kamis. Sebentar. Ya, oke. Ini saya jelaskan dulu tata caranya ya. Jadi nanti kita akan tes hari Kamis. Ya. Nah, di hari Kamis subuh jam 5 WIB, nanti pengajar akan membagikan file listening MP3. Jadi filenya ada file listening sama file Google Form. Nah, nanti caranya Anda unduh dulu untuk file listeningnya. Kalau sudah Anda putar file listeningnya, kemudian Anda buka Google Form yang listening. Sehingga nanti ketika Anda mendengarkan, Anda sambil menjawab. Dan itu bisa dilakukan. Tapi kalau misal Anda ada masalah, HP-nya tidak bisa menjalankan keduanya bersamaan, maka Anda bisa menggunakan satunya laptop, kemudian satunya HP, atau menggunakan 2 HP itu bisa. Ya, jadi sekali lagi untuk tes online hari Kamis nanti Anda harus download file MP3-nya dulu, kemudian baru Anda putar sambil membuka link Google Form-nya. Kemudian tes dilakukan mulai pukul 6.00 sampai pukul 24.00. Berarti ini fleksibel teman-teman. Nanti Anda bisa mulai jam 6 ya. Kemudian nanti selesainya mungkin jam 8.15 atau nanti selesainya jam 10 atau jam berapapun terserah ya. Yang penting durasi tesnya perkiraan antara 2 jam 15 menit. Ini nanti boleh lebih ya. Ini nanti boleh lebih. Nah, teman-teman, nanti kan kita ada 3 ini, ada listening, ada structure, sama ada reading ya. Jadi listening, structure, sama reading. Nah, listening, structure, sama reading ini Anda bisa kerjakan terpisah. Misal listeningnya pagi, structure-nya siang, reading-nya malam, itu boleh ya. Yang penting ini harus 1 hari ya. Sekali lagi ini nanti harus Anda kerjakan di hari yang sama. Kemudian ketika Anda mengerjakan teman-teman, tiba-tiba nomor 39, misal nih ketika listening nomor 39 tiba-tiba lose, hilang. Nah itu berarti Anda belum submit. Jadi nanti kalau Anda berhasil submit akan ada laporan Anda telah berhasil mengumpulkan. Nah, seperti itu. Jadi nanti harus sampai submit. Karena nanti kalau Anda gagal submit, maka data tidak terbaca oleh sistem, ya. Kemudian, nah ini kan kita mulai jam 6 pagi. Nah, biasanya teman-teman yang terjadi di tes-tes sebelumnya, begitu submit langsung tanya ke pengajar, tanya ke admin atau tanya ke saya secara japri, tanya hasilnya berapa. Nah, jadi begitu submit langsung ditanyakan hasilnya. Nah, ini saya jelaskan cara melihat hasil. Nah, hasil nanti berbeda dengan Anda mengerjakan kuis. Kalau mengerjakan kuis disubmit langsung ketemu. Tapi kalau di tes ini tidak seperti itu. Nah, gimana caranya? Caranya gini. Jika Anda nanti submit 3 skills itu sebelum pukul 3 sore ya, sebelum ya, pukul 3 sore, maka hasilnya akan diumumkan malam harinya. Jadi misal Kamis pagi Anda kerjakan, sebelum jam 3 sudah Anda kumpulkan semua, maka Kamis malam akan diumumkan. Nah, bagi yang di atas atau setelah jam 3 sore mengumpulkannya, maka kemungkinan dia akan muncul besok malamnya ya. Jika di atas jam 3 maka akan diumumkan besok malamnya. Jadi nanti jangan panik.
Anda ngerjakan Kamis malam kok tiba-tiba hasilnya kok nggak keluar, maka itu hasilnya akan diumumkan besok malamnya. Seperti itu. Nah, jika ternyata besok malamnya belum keluar juga, baru Anda konfirmasi ke admin yang mengumumkan, kenapa kok punya saya belum muncul, atas nama siapa nanti dijelaskan, gitu ya. Nah, nanti kami umumkan via grup WA. Nah, grup WA nanti saat tes, nanti semua komen akan kami matikan supaya kondusif. Jadi nanti informasinya biar tidak tumpang tindih. Nanti saat tes, maka semua komen akan kami matikan. Jika Anda kendala, ada pertanyaan, silahkan japri ke pengajar di kelas. Gitu ya. Next sekarang, bagi yang tidak bisa tes tanggal 12 ya, hari apa Kamis itu ya, nanti silakan lapor ke pengajar kelas. Nanti Anda bisa tes di tanggal 13 hari Jumat, 14 ya. Sorry, tanggal 13 November ya. Jadi tanggal 12 sama tanggal 13. Tapi saya menyarankan Anda tes tanggal 12 supaya hasilnya itu benar-benar masih fresh dari tryout langsung tes kayak gitu ya. Nah, nanti jika Anda sakit, jika Anda ada halangan yang ini durasinya agak panjang, tetap lapor ke pengajar nanti biar pengajar jadwalkan tes susulan. Jadi nanti kalau misalnya Anda sakit jangan tes ya. Jadi pastikan Anda benar-benar fit ketika tes ini. Oke. Baik. Itu adalah tata cara untuk tes TOEFL online. Oke. Maksimalnya kami tidak membatasi ya, karena biasanya ini berkaitan dengan gangguan jaringan. Jadi teman-teman kalau ngerjakan sudah 39 soal, mau submit ternyata hilang, maka diulangi lagi dari awal. Tidak on webcam ya, tidak on webcam, jadi langsung bisa dikerjakan lewat Google Form. Kayak kuis kemarin loh, kayak kuis kemarin. Cuman ini hanya dikerjakan sekali, nggak bisa dikerjakan berulang kali. Karena sistemnya kami setting, ini hanya bisa submit 1 kali. Oke, gitu ya. Yuk sekarang kita masuk ke strategi final. Ya, nah ini saya akan memberikan summary ya. Jadi teman-teman, listening nanti ya ada 50 soal ya, structure nanti ada 40 soal, kemudian reading nanti ada 50 soal, totalnya 140 soal ya. Oke, ini nanti sekitarnya adalah 2 jam seperempat, 2 jam setengah. Seperti itu nanti teman-teman tinggal setting waktu. Jadi waktunya kita memang tidak kasih batasan supaya nanti kalau teman-teman ada kendala waktu, misal jaringannya hilang nanti Anda bisa ngulangi lagi. Jadi tidak ada limit waktunya. Oke, sekarang kita mulai yang pertama adalah listening strategy. Jadi teman-teman, listening strategy ini perlu saya tegaskan lagi bahwa nanti Anda akan menerima 50 pertanyaan. Ya. Nah, dari 50 pertanyaan ini nanti Anda wajib benar minimal 29 soal. Nah, 29 ini sekarang kita breakdown ini, sekarang kita pecah ini. Part A ini ada 30. Part B ada 8. Part C ada 12. 8, 12 sama 30. Mana yang paling mudah? Yang paling mudah tentunya part A. Karena part ini nanti 1 percakapan pendek untuk 1 pertanyaan. Part B 1 percakapan panjang untuk 4 pertanyaan. Part C 1 monolog atau orang ngomong sendiri kayak saya gini, ini untuk 4 pertanyaan. Jadi part B sama part C ini sama, cuma bedanya satunya dialog, satunya monolog. Nah, sekarang kita akan petakan lagi. Dari 30 ini kita targetkan minimal 20 soal benar, ya. Ini target lah ya, nanti nggak harus seperti itu, Anda bisa lebih. Part B nanti 8 ini kita targetkan misal let's say kita benar separuh 4. Nah, part C 12 kita targetkan minimal kita benar 5, maka nanti sudah 29. Nah, nanti jika Anda bisa benar 40, maka nanti nilai listening bisa mengontrol nilai structure atau nilai reading jika ada kekurangannya. Sehingga nanti Anda kalau misal memang merasa paling bagus listening, listeningnya di boost supaya nanti bisa membantu yang structure dan yang reading. Nah, bagaimana strateginya? Strateginya ini saya rangkumkan seperti ini. Yang pertama part A. Part A ini nanti Anda harus hati-hati dengan orang kedua, second person. Orang kedua ini biasanya dia mengandung
jawaban dari pertanyaan tersebut. What does the man mean? What does the woman mean? Who is the speaker? Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sinonim. Nah, sinonim itu apa contohnya? Contohnya seperti ini ya. Contohnya di sinonim itu ada saya mengatakan, wah, bajumu bagus ya. Oke. Bajumu bagus ya. Oh ya, ini baju mahal. An expensive dress. Nah, ini nanti di ungkapan bisa diganti dengan misal nih, a lavish shirt. Nah, apa lavish itu? Mewah atau a lux shirt. Nah, baju yang mewah. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah sinonim. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini juga harus hati-hati, teman-teman. Kesimpulan ini biasanya berupa ajakan atau pertanyaan. Misal saya mengatakan ini, misal Anda mau meminjam uang. Ya. Ketika Anda meminjam uang, misal ini tanggal 20 gitu ya, tanggal 26. Ini tanggal 26 November, misal nih. Anda pinjam uang ke teman. I want to borrow your money. Do you have money? Kemudian teman Anda mengatakan, this is, misal ini, this is 26 November. This is 26 November, isn't it? Nah, seperti itu. Ini kan tanggal 26. Nah, kesimpulannya apa ini? Ada teman-teman mau pinjam uang. Kemudian Anda tanya, kamu punya uang nggak? Saya mau pinjam nih. Nah, kemudian teman Anda mengatakan, ini loh tanggal 26. Nah, apa kesimpulannya? Coba saya lihat dulu kolom komen. Oke, ya nanti dulu ya. Oke, coba dijawab dulu pertanyaan saya. Dijawab dulu pertanyaan saya. Ada teman mau minjem uang. Kemudian teman Anda, ini kesimpulannya belum gajian, nggak punya uang, ya. Belum gajian, nggak punya uang. Artinya apa? Dia tidak bisa meminjami uang karena memang ini dia tidak punya uang. Alasannya apa? Tanggal 26 ini. Nah, ini kan dia tidak mengatakan bahwa I don't have money kan. Dia cuma mengatakan this is 26 November, isn't it? Nah, kayak gitu kan. Ini tanggal 26, masa mau pinjam uang. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini yang saya maksud dengan kesimpulan. Nah, yang berikutnya adalah Anda harus hati-hati dengan suara yang mirip. Nah, Anda harus hati-hati dengan suara yang mirip. Misal kayak gini. I want to find an apartment. Nah, kayak gini ya. I want to find an apartment. What does the man want? Apa yang diinginkan oleh pria itu? Nah, kemudian nanti dipelesetkan. He wants to find a department. Sorry. He wants to find a department. Nah, departemen sama apartemen ini kan mirip. Nah, departemen sama apartemen itu mirip. Nah, maka nanti Anda harus hati-hati. Nah, biasanya apartemen ini diganti nih dengan kata yang lain. Misal apa? He wants to find a place to live, a place to stay. Nah, seperti itu. Jadi nanti Anda harus hati-hati dengan suara yang mirip. Oke, itu untuk yang part A. Untuk yang part B, oke, coba ini ada pertanyaan.
Ada ketemu soal yang seperti itu ada. Nah, biasanya kalau itu suaranya mirip, biasanya itu bukan jawabannya ya. Sekali lagi kalau suaranya mirip, biasanya itu bukan jawabannya. Oke, bagaimana part B? Part B ini yang bisa kita lakukan adalah you have to predict. Anda harus prediksi. Gimana prediksinya? Jadi part B sama part C sama. Caranya gini, ketika direction dibacakan, maka Anda lihat pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D. Nah, misal prediksinya dengan cara apa teman-teman? Dengan cara 5W, 1H. What, why, what, where, who, when. Nah, misalnya ada A, B, C, D. Misal kayak gini. Teacher. Ini misal ini di apa namanya di soal pertama. Teacher. Teller, driver, pilot. Oke, ini tiba-tiba muncul pertanyaan kayak gini di soal pertama. Kira-kira ini kata tanyanya apa? Kata tanyanya apa ini? Menggunakan 5W1H-nya pakai apa ini? 5W1H-nya pakai apa? Oke, who. Oke, who atau what bisa. Oke. Ya, who atau what itu bisa ya. Jadi who atau what bisa. Nah, kira-kira who-nya apa? Who is the speaker boleh atau what is the speaker. Nah, itu kita prediksi. Tapi kalau in ya, in misal in July, in June, in May, in April. Apa ini? 5W1H-nya apa ini? In July, in June, in May. When, very good. Nah, caranya seperti itu. Jadi part B sama part C nanti sama, modelnya seperti itu. Oke. Sekarang kita praktek langsung di IELTS, di TOEFL listening part A dulu ya. Oke, sebentar. Saya bagikan dulu ini. Oke. Kita cek sound dulu ya, teman-teman. Ya, kita cek sound dulu. Coba Anda lihat nomor 1 sampai nomor 6. Anda lihat nomor 1 sampai 6. Anda baca sekilas ya. Anda baca sekilas. Now we will begin part A with the first conversation. Number 1. Are you enjoying your coffee? Oke. Soundnya terdengar teman-teman? Soundnya terdengar? Oke, terdengar ya. Baik, kalau terdengar, nah sekarang Anda lihat dulu. Anda lihat nomor 1 sampai 6. Anda lihat nomor 1 sampai 6. Saya berikan waktu 1 menit untuk melihat nomor 1 sampai 6. Oke, siap-siap. Silakan dibaca-baca dulu. Oke, ya waktunya habis. Waktunya habis, sekarang kita mulai nomor 1 sampai 6. Nah, teman-teman, ini cara mengerjakannya kayak gini ya. Anda siapkan kertas ya. Anda pilih jawaban nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa. Sudah kan? Kalau sudah selesai, kemudian nanti saya beri apa-apa. Oke, sekarang tuliskan di kolom komentar. Nah, nanti Anda tulis langsung 1 sampai 6.
Jadi jangan waktu mendengarkan ini jangan langsung jawab di kolom komentar, tapi ditulis dulu di kertas Anda, ya, di kertas Anda. Oke, sekarang kita akan mulai. A with the first conversation. Number 1. Are you enjoying your coffee? It tastes extremely bitter this morning. What does the man mean? Number 2. Can you tell me how often the philosophy class meets? It meets twice a week for an hour and a half each time. What does the man mean? Number 3. I'm tired of just sitting here. Relax. I'm sure that the flight will depart within a few minutes. What does the woman mean? Number 4. The science project is due next week. I suppose I'll have to start working on it now. What does the man mean? Number 5. I'd like to order a dozen roses. Do you deliver? Yes, we can deliver anywhere in the city by this afternoon. Where does this conversation probably take place? Number 6. Did you enjoy the biology lecture? The professor droned on and on about cell division. What does the man mean? Baik, silakan di kolom komentar nomor 1 sampai 6. Nomor 1 sampai 6. Oke, good. Ya, good. Good, good. Ya, oke. Excellent, excellent, excellent. Ya, excellent. Excellent. Ya. Oke. Ya, silakan. Ayo semuanya menjawab. Semuanya menjawab. Good, oke. Sekarang kita mulai ya. Kita mulai. Nomor 1, dia mengatakan apa sih nomor 1 itu? Kita lihat nih. Number 1. Are you enjoying your coffee? Are you enjoying your coffee? Kopinya enak nggak? Kemudian dia mengatakan, It tastes extremely bitter this morning. wah pahit banget. It tastes extremely bitter. Extremely bitter, berarti pahit banget. Berarti kalau pahit banget, bukan better, bukan bitter, bukan butter. Maka jawabannya yang C, the coffee is not very good. Oke, good. Sekarang nomor 2. What does the man mean? Saya lihat dulu. Oke. Berarti nomor 1 C ya. Nomor 2 sekarang. Number 2. Can you tell me how often the philosophy class meets? Dia tanya,
Berapa kali sih kelasnya? It meets twice a week for an hour and a half each time. Oke, dia mengatakan it meets twice a week, half an hour each meet. Nah, dia mengatakan 2 kali meeting, 1 meetingnya 1,5 jam. Nah, coba dari A, B, C, D mana ini jawabannya ini? Dia mengatakan 2 kali meeting, kemudian 1 meetingnya itu 1,5 jam. Oke, ya. Oke, ya. Oke, ada yang A, ada yang D, ada yang oke. Ya, jawabannya adalah yang bravo. Ya. 1,5 jam dikali 2 berapa? 3 jam. Berarti jawabannya the class meets 3 hours per week. Kalau yang A, the 2 classes meet an hour and a half. 2 classes ya, 2 kelas. Yang benar adalah 2 meeting itu pertemuannya adalah 3 jam. Berarti jawabannya yang B. The class meets 3 hours per week. Kelasnya itu pertemuannya 3 jam per minggunya. Next, sekarang nomor 2, nomor 3. Nomor 3. Nah, nomor 3 tadi banyak yang terjebak di yang B ya. Coba saya lihat, ada nggak yang milih B? Nomor 3, ada yang milih B nggak? Nomor 3. B. Oh, good. Nah, nomor 3 ada yang menjawab B ya. Oke, coba lihat nih ya B. Dia mengatakan apa sih nomor 3 ini? Number 3. I'm tired of just sitting here. Relax. I'm sure that the flight will depart within a few minutes. Ya, I'm sure the flight. Pesawatnya mau terbang nih. Nah, kalau Anda jawab B, the fight. Fight sama flight beda. Kalau fight itu pertempuran, pertengkaran. Tapi kalau flight itu penerbangan. Maka jawabannya yang D, the plane is going to take off soon. Ya, nomor 4 sekarang. 4. The science project is due next week. I suppose I'll have to start working on it now. I suppose, berarti saya seharusnya mulai dari sekarang. Berarti dia sudah mulai atau belum? Wah, harusnya saya mulai dari sekarang ya. Nah, berarti dia sudah mulai atau belum? Kesimpulan ini. Sudah mulai atau belum? Belum ya. Kalau belum berarti jawabannya he has not begun the project. Dia belum memulai proyeknya. Oke, next sekarang nomor 5. Nomor 5 gampang ini, add in berarti menanyakan lokasi. Number 5. I'd like to order a dozen roses. Do you A dozen roses. Nah, berarti di toko apa ini? deliver? Yes, we can deliver anywhere in the city by this afternoon. Oke, very good. Jawabannya adalah yang florist shop karena roses. Oke. Nah, yang paling sulit adalah di nomor 6. Nah, nomor 6 ini adalah soal sinonim. Perhatikan, dia ngomong apa? Number 6. Did you enjoy the biology lecture? Apakah kamu menikmati kuliah biologinya? Kemudian si cowok mengatakan, The professor droned on and on about cell division. oke, the professor drone and on. Nah, berarti drone on and on itu adalah bahasa lain dari jelimet, ruwet, jelimet, ruwet. Pokoknya kayak ngoceh sendiri nggak jelas orang ini ngomong apa sih kayak itu. Berarti apa jawabannya kalau ngoceh ngomong sendiri nggak jelas? Sebentar. Oke. Ya. Nggak jelas. Boring way. Very good. The topic was presented in a boring way. Oke, coba sekarang silakan di absen. Benar berapa dari 6 soal? Di absen benar berapa? Tuliskan di kolom komentar. Oke, good. Ada yang betul 6. Ya, oke. Ya, good. Ya. Ya, good.
Oke. Ya. Oke. Oke, ya. 6. Good. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke yang part B atau part C. Nah, ini yang saya jadikan contoh ini adalah part C ini ya. Ini part C. Tapi part B sama part C sama kok soalnya. Artinya ini cuma bedanya dia ngomong sendiri sama conversation. Nah, sekarang ketika kita mendengarkan direction, maka you have to predict. You have to predict. Harus memprediksi. Nomor 5 di awal. A student, a drug abuse, a dermatologist, a representative. Coba prediksi. Ini kira-kira apa pertanyaannya? Tulis di kolom komentar. Di awal, ya. Di awal. Oke, di awal pertanyaan ada what, oke. Yes. Oke, antara what sama who ya. Siapa yang ngomong? Who is the speaker ya? Siapa yang berbicara? Oke, ya. Berarti kita tandai who. Who? Siapa ini yang berbicara? How to reduce nicotine and other addiction, how stress affect the skin, the effect of alcohol on health, how to achieve optimal health. Kira-kira apa ini pertanyaannya? Pertanyaannya apa ini? Dari how to reduce, how, ini di kolom kedua. Di apa namanya pertanyaan kedua? What. Nah, what ya. Nah, kalau what apa teman-teman kira-kira? Ini what apa ini? What is the conversation about? What is the topic of the conversation? Nah, intinya dia menanyakan ini tentang apa sih? Seperti itu. Nah, berarti ini menanyakan what. What? Oke. Alkohol, nikotin, caffeine, reduce supply of blood. Nah, kira-kira menanyakan apa ini? Kalimat tanyanya lah. Sorry, kata tanyanya apa? Kata tanyanya. Pertanyaannya apa? Coba saya cek. What lagi. Oke, kata tanya what lagi. What? Ya, ini what. Kemudian terakhir. It increases the flow of blood to the skin. It causes increased consumption of alcohol. It prevents skin from receiving. It causes stress. Apa ini kira-kira pertanyaannya? Kata tanyanya aja, jangan full. Kata tanyanya aja. How? Very good. How? Oke ya, how. Nah kayak gitu caranya. Jadi kita langsung petakan ini who, what, how. Nah kalau sudah kita prediksi, ketika mendengarkan Anda jawab. Nah setelah Anda jawab kan diucapkan lagi pertanyaannya karena pertanyaan kan nggak ditulis. Nah Anda confirm apakah prediksi saya ini benar atau salah. Oke, sekarang kita praktek ya. Kita praktek. Langsung Anda jawab sampai 8, habis itu Anda upload jawabannya di kolom komentar. Oke, sekarang kita mulai. Talk 2. Questions 5 through 8. Listen to a talk in a lecture series. This is the 4th lecture in a series of personal health care lectures presented by Student Health Services. I'm Dr. Hall, a dermatologist, and tonight I will be speaking about the effects of stress on the skin. The relationship between skin problems and stress is rather complicated. Skin problems often accompany stress, but it is not the stress itself that directly causes the skin problems. Instead, it is the side effects of stress, such as the use of alcohol, tobacco, and caffeine, that are often to blame. Alcohol
Alcohol consumed in large quantities can cause problems with the skin by increasing the flow of blood to the skin. This makes Oke, maaf tadi saya pause karena tadi kok ada banyak yang komen. Saya kira ada masalah, ternyata nggak ada masalah. Oke, saya ulangi lagi ya. In a lecture series. This is the fourth lecture in a series of personal health care lectures presented by Student Health Services. I'm Dr. Hall, a dermatologist, and tonight I will be speaking about the effects of stress on the skin. The relationship between skin problems and stress is rather complicated. Skin problems often accompany stress, but it is not the stress itself that directly causes the skin problems. Instead, it is the side effects of stress, such as the use of alcohol, tobacco, and caffeine, that are often to blame. Alcohol consumed in large quantities can cause problems with the skin by increasing the flow of blood to the skin. This makes the skin feel warmer and can really worsen the itching that accompanies conditions such as hives or rosacea. Nicotine and caffeine, on the other hand, cause problems by reducing the supply of blood to the skin. This, in turn, keeps the skin from being properly nourished. The best defense for your skin in times of stress is therefore to take the best possible care of yourself. If, when you are in periods of heavy stress, you consume large quantities of alcohol or coffee, or if you smoke heavily, it is your skin that will show the results. Thank you very much for your attention, and I hope that you will return next week for the next lecture in the series. Number 5. Who is the speaker? Number 6. What is the topic of the talk? Number 7. Which of the following can worsen itching? Number 8. How does caffeine irritate the skin? Oke, silakan nomor 5, 6, 7, 8. Good. Oke, yuk silakan semuanya. Oke, yuk sekarang kita lihat nomor 5. Siapa tadi yang nomor 5 tadi pertanyaannya adalah siapa pembicara itu ya? Nomor 5 mengatakan siapa pembicara itu. Yuk kita cek. Listen to a talk in a lecture series. This is the fourth lecture in a series of personal health care lectures presented by Student Health Services. I'm Dr. Hall, a dermatologist. Nah, dia mengatakan I am a dermatologist. Nah, tadi jawabannya yang C. Oke. Next, kemudian nomor 6. Nomor 6 tadi menanyakan topiknya ya. Oke. And tonight I will be speaking about the effects of stress on the skin. Coba saya cek dulu nomor 6 tadi apa pertanyaannya. Number 9 can worsen itching.
Who is the speaker? Number 6. What is the topic of the talk? Oke, what is the topic kan? Nah, topiknya adalah how stress affect the skin, ya yang B. Oke, teman-teman, ini ada azan sholat Isya, ya. Kita break dulu. Nah, sambil break, teman-teman kerjakan ini. Ya, nomor 1 sampai nomor 5. Sorry, nomor 1 sampai nomor 4. Dikerjakan dulu, habis dikerjakan kita bahas yang listening tadi, habis itu kita bahas yang nomor 1 sampai 4. Baik, sekarang kita lanjut ya, teman-teman. Kita lanjut. Ini 1 sampai 4 kita bahas nanti ya. Jangan dijawab dulu ya. Oke, jangan ditulis dulu jawabannya. Sekarang kita bahas yang nomor 7 ya. Nah, nomor 7 tadi, apa yang bisa memperburuk itching? Apa itching itu? Itching itu gatal ya. Apa yang bisa memperburuk gatal? Nah, tadi kita lihat di sini ya, memperburuk gatal. Coba di sini kayaknya. Company stress on the skin. The relationship at Dr. Hall, a personal health. I'm Dr. Hall, a dermatologist, and tonight I will be speaking about the effects of stress on the skin. The relationship between skin problems and stress is rather complicated. Skin problems often accompany stress, but it is not the stress itself that directly causes the skin problems. Instead, it is the side effects of stress, such as the use of alcohol, tobacco, and caffeine, that Nomor 7 jawabannya adalah alkohol yang memperburuk skin. Nomor 6
Jawabannya adalah how stress affects the skin, ya. Nomor 6 jawabannya yang B, nomor 5 jawabannya yang C. Nomor 7 jawabannya yang A. Nomor 8? Are often to blame. Alcohol consumed in large quantities can cause problems with the skin by increasing the flow of blood to the skin. This makes the skin feel warmer and can really worsen the itching that accompanies conditions such as hives or rosacea. Nicotine and caffeine, on the other hand, cause problems by reducing the supply of blood to the skin. Nah, reducing blood of the skin berarti jawabannya adalah yang C. It prevents the skin from receiving enough nourishment. Ya, jadi dengan memprediksi pertanyaan kita nanti bisa menjawab duluan sebelum pertanyaan aslinya dimunculkan. Oke, sekarang kita masuk yang coba nomor 5, 6, 7, 8 berapa benarnya? Nomor 5, 6, 7, 8 berapa benarnya? Good, good. Oh, good. Excellent, excellent. Oke. Ya. Oke, berarti skornya tinggi-tinggi nanti listeningnya ya. Yuk, sekarang kita bahas nomor yang grammar. Yuk. Sudah selesai nih? Coba sekarang dijawab nomor 1 sampai nomor 4. 1 sampai 4 dijawab. 1 sampai 4 dijawab. Oke, good. 1 sampai 4 dijawab. Oke, sekarang kita bahas ya. Kita bahas nomor 1. Yo. Nomor 1 kita bahas. Di nomor 1 ini, oke. Nomor 1 ini teman-teman perhatikan. Di sini kan ada koma ini. Di sini ada koma. Ya kan? Nah, kalau ada 2 koma, berarti ini adalah A positif. Ya kan? Berarti di sini verb. Berarti di sini adalah subjek. Nah, sekarang mana yang subjek? Kalau Anda jawab B salah karena inilah preposisi. Kalau Anda jawab D, ini kata sambung. Anda jawab C, ini subjek sama verb. Berarti jawabannya lah yang A. Nomor 2. Nah, ini nomor 2 yang agak sulit nih. Coba saya lihat teman-teman jawaban nomor 2 ini. Nomor 2. Iya. Oke, nomor 2. Ya. Nomor 2. D, C, C, D. D, C, C, D. Oke, D, C, C. Ada yang B. Oke, berarti A, B, C, D ada semua. Nah, gimana cara ngerjakannya? Gini teman-teman. The film Lawrence of Arabia is 3 hours, 3 jam. Ya. Oke, coba perhatikan ini. Ini 3 jam. Nah, ini saya pakai logika lah. Saya pakai logika kayak ini. Saya barusan nonton film namanya Lawrence Arabia sama Gone with the Wind. Ada 2 film ya. Nah, film Lawrence Arabia ini durasinya 3 jam 41 menit. Ya. 3 jam 41 menit. 1 menit lebih lama daripada Gone with the Wind. Berarti Gone with the Wind berapa menit? 3 jam 40 menit. Nah, oke. Sekarang ini ya, pakai logika. Kalau Anda menjawab C, ya, kalau Anda menjawab C, berarti yang dibandingkan adalah 1 menit dibandingkan dengan Gone with the Wind. Padahal di sini yang dibandingkan adalah Lawrence sama Gone with the Wind, ya kan? Berarti nanti jawabannya bukan 1 minute is longer, 1 menit adalah lebih panjang, bukan. Tapi harusnya 1 menit lebih panjang. Nah, ini 1 menit lebih panjang daripada is Gone with the Wind. Nah, ini namanya materi apa ini? Longer than is. Ada yang ingat? Nomor 2 ini materi apa?
Nomor 2 materi apa? Inverted comparison. Ya, inverted comparison ya. Jadi caranya seperti itu, inverted comparison. Oke, berarti jawaban yang C salah ya. Karena yang dibandingkan bukan 1 minute tapi the Lawrence of Arabia and Gone with the Wind. Nomor 3. Nomor 3 di sini ada until, kata sambung. Di sini ada by, berarti pasif. Nah, kalau kata sambung berarti setelahnya harusnya ada subjek sama verb. Nah, karena ada by, verbnya kan harusnya pasif. Kalau pasif berarti to be plus verb 3. Tapi apa ada di sini? Subjek to be verb 3. Subjek to be plus verb 3. Enggak ada kan? Kalau enggak ada berarti ini bukan menggunakan subjek to be plus verb 3 tapi pakai reduced clause. Klausa yang disingkat. Nah, karena dia pasif langsung saja kita pilih verb 3, jawabannya A. Brought there. Ini aslinya adalah it was brought there. Nah, karena ini pasif kita coret. Seret. Langsung verb 3. Ini materi reduced clause. Nomor 4, the 1980 explosion subject. Ini belum ada verbnya kan, berarti kurang verb. Kalau Anda jawab A tidak ada verbnya. Kalau Anda jawab B ini memang verb. Tapi habis off nggak boleh langsung verb. Berarti B salah. Kalau yang C ini subject verb. Jawabannya yang D, Mount of St. Helen inilah non setelah of, verbnya adalah was. Berarti nomor 1 jawaban A, nomor 2 jawabannya D, nomor 3 jawabannya A, nomor 4 jawabannya D. A, D, A, D. Yuk, berapa benar Anda dari 4 soal? Berapa benar Anda dari 4 soal? Oke, good. Ya. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Oke. Nah, ya, good. Nah, sekarang kita lanjut. Ini yang sulit. Yang sulit adalah yang error. Ada 6 soal. Silakan pilih mana yang salah. Ya, yang sudah silahkan bisa ditulis nomor 1 sampai nomor 6. Yang sudah silahkan ditulis nomor 1 sampai 6.
Oke, yang lain silakan. Yang lain silakan. Good. Oke, good. Yuk, sekarang kita mulai. Ya. Nah, withstand. Banyak menjawab withstand ya. Oke, perhatikan ini. Hardwood ini kan tunggal. Berarti pakai comes. Benar ya. Correct. Broadleaf deciduous trees. Noun. Berarti aus ini adalah adjektif ya. Berarti benar. Oke. Thus that ya. Trees-nya jamak pakai thus, benar. Yang salah yang ini. Theirs ini salah. Karena leaves adalah noun, berarti depannya their tanpa s. Ini ya. Nomor 2. Somerset Maugham best noun. Best noun ini adalah adjektif. Novel adalah noun, berarti benar. Of bondage is partially fictionalized account. Noun. Fictionalized adjektif, depannya adverb, berarti benar. Nah, ini yang salah ini. Unhappy ini adalah kata yang diawali dengan suara yang vokal, maka kita harus menggunakan n, bukan e. Berarti ini salah. Ya, berarti jawabannya yang yang C. Next. Nomor 3, the Congressional Medal of Honor is at Haiti. Haiti inilah non, benar. Is today highest. Highest ini adalah paling, berarti bukan pakai e tapi pakai the highest. Kemudian high blood pressure results, ini pressure ini tunggal, pakai S, benar. Either pasangannya bukan N tapi or. Nah, flow benar ya. It's flow, alirannya ya. Through tiny branches of the arteries. Nomor 5, Mambas poisonous African snakes, ini noun, depannya poisonous adjektif, benar. Come from ya, come from ini benar. Karena snakes-nya jamak. Same family as, benar. Yang salah ekstrim. Kenapa? Potent ini adalah adjektif. Berarti bukan ekstrim tapi extremely. Nah, nomor 6 saya melihat banyak menjawab withstand ya. Ini lihat, ini kan ada mas. Mas kan modal. Nah, withstand ini verb tanpa tambahan s. Berarti ini benar. Ini sudah benar. Yang salah ini. It is to be kan, jika diikuti verb harus menggunakan verb ing atau verb 3 ya. Nah, harusnya used, berarti yang B ini yang salah. Oke. Yuk silakan 6 soal, benar berapa? 6 soal benar berapa? Oke, good. Wow. Good. Yes, good. Excellent. Ya, oke. Ya. Kenapa the highest yang salah? Jadi itu kan a highest. Highest itu kan paling. Kalau paling kita menggunakan the bukan ya. Nomor 1 ini karena theirs itu nggak boleh diikuti oleh non. Kalau diikuti non berarti pakai their tanpa tambahan s. Kayak gini, their lives seperti itu ya. Oke, next sekarang. Nah, reading. Nah, ini saya kasih triknya reading. Reading ini kalau kayak gini kan bacanya kan panjang. Nah, caranya adalah Anda baca langsung soalnya. What is the author's main purpose? Apa maksud dari si penulis? Nah, perhatikan ini. Ini kan ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5. Nah, ini saya cari cara ngerjakan untuk menanyakan what is the author's main purpose atau what is the topic. Nah, kayak gini. Caranya baca first sentence di setiap paragraf. Perhatikan. Alga is primitive form of life. Blue-green alga can grow at very high temperatures. Green alga generally found in fresh water. Brown alga grows in shallow temperate water. Red alga is small, delicate. Nah,
berarti main ID-nya itu ada di sini, ya. Ini menjelaskan bagian-bagian saja, meneruskan tentang jenis alga. Nah, kayak gini kan? Maka kalau ada pertanyaan seperti itu, nah, kita tinggal membaca first sentence in each paragraph, kalimat pertama di setiap paragraf, kemudian simpulkan apakah dia A, B, C, atau D. Ya. Oke, coba. Kira-kira nomor 1, what is the author's main purpose? Kira-kira menjawab apa itu? Tadi dia menjelaskan tentang jenis-jenis alga dari A, B, C, D. Anda bisa lihat ini atasnya ini alga, blue, green. Oke, coba apa kira-kira jawabannya? What is the author's main purpose? Oke, antara B sama D ya. Oke, antara B sama D. Nah, perhatikan antara B sama D. B ya, ini sama D. Nah, kalau Anda jawab D, ini adalah clarify the appearance of different. Jadi penampakan. Nah, padahal di sini nggak cuma penampakan, dia menunjukkan lokasinya di mana, ya kan? Dia menunjukkan di mana dia bisa tumbuh, ya. Nah, berarti bukan penampakan, yang tepatlah yang B, to differentiate the various classification of alga. Jadi membedakan atau menjelaskan perbedaan dari berbagai jenis dari alga. Jawabannya yang B. Nah, cara menjawabnya seperti itu. Itu kalau menanyakan what is the topic. Nah, kalau menanyakan kayak gini, which of the following is not true about alga? Nah, gimana caranya? Caranya Anda cari mana keterangan tentang alga. Alga kata kuncinya. Kita lihat. Alga is, loh sudah ketemu ini. Alga is, berarti jawabannya ini. Coba nomor 1 dijawab. Which of the following is not true about alga? Oke. Ya. Good. Semua menjawab A ya. Oke, very good. Nah, kenapa A salah? Karena dia mengatakan di sini only one cell. Padahal di sini dia mengatakan single cell atau simple multiple cell. Jadi bisa 1, bisa 2. Maka jawabannya yang A ya. Oke, good. Kalau kayak gini gimana? Menanyakan vocab. Kalau menanyakan vocab, caranya adalah Anda lihat depan belakangnya. Misal, according to their pigmentation or coloration. Nah, color inilah warna. Berarti pigment ini berkaitan dengan warna. Maka jawabannya langsung kita lihat jawabannya yang D, yaitu yang color. Jadi kalau menanyakan vocab, lihat depan belakangnya, kemudian prediksi. Kalau menanyakan what is the main idea, itu nanti kita lihat first sentence in each paragraph, kita simpulkan. Kalau menanyakan definisi, what is true atau what is not true, kita lihat definisinya, kemudian kita simpulkan. Caranya seperti itu. Baik, nah nanti teman-teman sekali lagi nanti hari Kamis akan kami bagikan link soalnya, kemudian nanti Anda mengerjakan mulai jam 6 sampai jam 24.00. 1 hari harus selesai ya. Jadi jangan sampai nanti hari ini listening, besoknya baru structure sama reading, jangan, tapi 1 hari ini harus selesai. Baik, yuk silakan saya buka sesi tanya jawab teman-teman. Nah, bagaimana jika belum 500? Jika belum 500 nanti kami masukkan grup remedi. Grup remedi nanti saya berikan bimbingan 1 kali Zoom, kemudian nanti akan saya berikan tes ulangan. Wah, kalau gitu saya masuk remedi saja. Jangan, karena remedi ya teman-teman, remedi nanti nilai maksimal ya ini adalah 500. Jadi nilai Anda nggak bisa
nggak bisa melebihi 500 ya. Makanya saya sangat menyarankan tidak masuk remedi. Karena remedi nilai Anda maksimal hanya 500. Tapi kalau tes, Anda nanti bisa setinggi-tingginya. Bisa 600, bisa 650. Itu nanti bisa Anda meraih setinggi-tingginya. Masih bingung penggunaan an selalu digunakan saat berhadapan dengan H. Nah, H ini ada yang muncul, ada yang hilang. Mas Yudi ya. Kayak gini loh. Ya. Misal, saya mengatakan hospital. Nah, hospital ini hanya muncul. Tapi kalau jam, dia hilang. Nah, ini memang harus memperbanyak kosakata. Ya, gitu ya. Soal remedi sama nggak Sir? Nanti kita beritahu di soal remedi ya. Jadi nggak usah mikir remedi. Sekarang mikir gimana nggak remedi. Ya. Nah, ini banyak yang tanya remedi ini. Sekarang mikirnya gimana caranya nggak remedi. Jangan mikir remedi ya. Oke ya. Jangan mikir remedi. Kita usahakan supaya nggak remedi. Masih lemah di vocab. Nah, lemah di vocab nanti silahkan pakai aplikasi yang sudah kami berikan. Dari awal sudah kami berikan aplikasinya, itu nanti bisa dipakai. Gitu ya teman-teman. Sekali lagi strategi-strategi yang kami berikan inilah intisari ya, intisari dari apa yang selama ini dipakai di semua tes. Jadi kami pastikan bahwa Anda jika melakukan memahami setiap video, setiap materi yang kami berikan, insya Allah nanti hasilnya akan maksimal. Gitu ya. Baik, listening suka terkecoh, latihan ya. Pokoknya semua kuncinya di latihan ya. Kuncinya semuanya di latihan. Baik, listeningnya terlalu cepat. Nah, semangat ya, listeningnya enggak apa, listeningnya nanti Anda bisa latihan di smlearning.com. Nah, teman-teman nanti setelah ini selesai, nanti Anda tetap bisa akses aplikasinya, akses videonya ya. Anda bisa pelajari berulang-ulang sehingga nanti tidak hilang. Jadi ini aksesnya selamanya. Gitu ya. Baik, ingat ya. Practice makes perfect. Semakin banyak Anda praktek, semakin sempurna nilai Anda. Oleh karena itu sekali lagi aplikasi yang kami berikan tolong digunakan. Kuis-kuis yang kami berikan tolong dikerjakan. Itu nanti akan membuat hasilnya maksimal. Baik teman-teman, demikian untuk pertemuan kita. This is the final meeting and I'm so sad to say that because ya kita tidak akan bertemu di kelas lagi. Ya nanti akan ada kelas tambahan untuk yang TOEFL Advance. Nanti akan kami infokan, insya Allah akhir bulan November kami buka kelas TOEFL lanjutannya dari ini. Gitu ya. Jadi nanti supaya yang pengen skornya tinggi nanti bisa maksimal, mungkin mau 600 nanti bisa ambil yang TOEFL Advance gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Ya buat ITB. Terima kasih teman-teman atas kehadiran Anda di TOEFL Online bersama Royal English. Kami segenap tim dari Royal English mengucapkan memohon maaf jika selama pelatihan ini ada kekurangan. Kami doakan Anda semua semoga diberikan masa depan terbaik. Semua cita-cita yang Anda impikan bisa terwujud. Yang mau beasiswa, yang mau sertifikasi dosen, PPDS, S1, S2, S3, kerja semuanya. Semoga dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga ilmu kami dari kami bermanfaat. See you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Goodbye. Sama-sama. Ya, semoga semua selalu sehat ya. Semoga semua selalu sehat. Ya, see you on top pokoknya ya. Semoga semua sukses. Nah, nanti materi ini akan saya bagikan di YouTube ya. Oke. Oke ya, oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Iya. Oke. Oke, ya terima kasih ya.
Baik, ini saya close ya supaya rekamannya segera muncul, kemudian segera saya berikan di link YouTube. Bagi yang mau ikut kelas sesi kedua 7:30 sama saya lagi, bisa ikut 7:30. Oke, saya tutup.